Out of here. Frank! Run, Frank! Run! Daddy? Daddy? Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Seorang bocil laki-laki harus mengubur kebahagiaan seperti teman-teman sebayanya. Menyendiri, pendiam, itu yang terjadi pada dirinya saat ini, dan dituntut menjadi tulang punggung untuk menjaga keutuhan keluarganya. Seperti film yang Mimin bahas ini, yang rilis di tahun lalu. Satu insiden tak diharapkan terjadi seketika, dan mengubah semua kehidupan yang awalnya tentram menjadi mengenaskan. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film yang dibuka oleh Lukas, seorang anak dari ayah yang bernama Frank. Lukas sempat memberitahu bahwa dia barusan mendengar suara aneh. Namun sang ayah meyakinkannya kalau itu hanyalah suara pekerja di sini. Lalu, Frank menyuruhnya untuk menunggu sebentar lagi sebelum mereka pulang dan menjemput adiknya Lukas. Karena Frank harus menyelesaikan pekerjaannya hari ini sob. Suasana yang gelap di dalam sana, Frank ditemani Kenny, rekan kerjanya. Belum lama beberes, mereka diganggu oleh suara aneh yang berasal dari ujung lorong sana. Dan Frank berprasangka itu hanyalah suara binatang, yang kemudian mereka pun coba memastikannya. Fuck is that, Frank? That's gotta be an animal. Kondisi yang gelap dan suara yang makin dekat, Kenny berusaha memujuk Frank untuk kembali saja. Namun Frank tetap ingin jauh lebih ke dalam sana. Dan akhirnya Frank! Run, Frank! Run! suara teriakan dari dalam membuat Lukas yang menunggu pun jadi penasaran dibuatnya. Daddy? Daddy? Dan film pun baru dimulai. Dua 21 hari kemudian, seorang guru bernama Julia coba menenangkan rasa nervousnya di hari pertama dia mengajar di sekolah nih sob. Lukas yang sekarang terlihat pendiam di sekolahan membuatnya selalu diolok-olok teman-temannya. Sehabis pulang sekolah, ia menemukan musang di tepi danau dan langsung membunuhnya. Lalu membawanya pulang sampai ke depan pintu yang banyak kunci dari luar. Di malam hari, ia hanya menyendiri dan sesekali juga merasa takut akan bunyi yang berasal dari pintu yang terkunci. Julia adalah seorang guru yang tinggal bersama adiknya, Paul, yang bekerja sebagai polisi setempat. Di hari keduanya mengajar, ia menanyakan tugas karangan dongeng atau mitos yang anak-anak kerjakan di rumah. Lukas yang setiap hari terdiam, akhirnya Julia pun ingin mendengarnya bercerita. Beginilah ceritanya. Dahulu kala ada 3 beruang yang tinggal bersama di gua yang gelap dan lembab. Induk beruang
anak beruang, dan bayi beruang. Induk beruang selalu menjaga beruang kecil sampai ketika induk beruang jatuh sakit. Suatu hari, beruang kecil pulang dan induk beruang semakin parah sakitnya hingga merubahnya jadi semakin pemarah dan kejam. Karena mereka tak punya makanan, tak punya daging, dan kelaparan, tapi mereka saling menyayangi. It's very good, Lucas. Seperti biasa, sepulang sekolah Lucas selalu dibully. Karena baru melihat hal ini dan merasa aneh dengan sosok Lucas, Julia pun langsung mencari profil orang tua Lucas di sekolah. Karena tak ada info lebih lanjut, Julia mengikuti Lucas yang sepulang sekolah hanya terdiam menatapi toko es krim. Julia pun memanfaatkan situasi ini untuk lebih jauh mencari tahu tentang kepribadian Lucas. Sebagai seorang guru yang sudah kawakan sama anak-anak, sedikit demi sedikit Lucas pun mulai berbicara padanya. Lucas mempunyai adik berumur 7 tahun, Aiden namanya, yang tinggal bersama sang ayah di rumah, sedangkan ibunya telah meninggal, sama seperti Julia yang juga ditinggal ibunya sejak umur 12 tahun. Namun ketika membahas tentang ayahnya, I gotta go. And don't follow me this time. Julia pun berinisiatif untuk mengunjungi rumahnya Lucas yang tampak kurang terurus dari luar dan di dalam juga terlihat sunyi. Sampai pintu rumah pun tidak terkunci di sana. Dan satu suara yang membuatnya ciut. Sesampainya di rumah, saat Julia sedang fokusnya menyusun sobekan kertas yang dibuang Lucas, seketika Paul mengagetkannya dan Paul mengutarakan maksudnya bahwa dia sedikit risih akan kedatangan Julia yang telah lama menghilang dan baru sekarang muncul. Di sisi lain, Lucas yang seorang diri berjalan, dia menemukan bangkai hewan yang sudah dikeroyokin burung. Tidak mau menyia-nyiakan itu, dia justru membajak semua jatah burung tersebut. Emang rese si Lucas. Malam pun tiba. Tanpa kecap bango dan Ajinomoto, Lucas menyiapkan potongan daging yang masih mentah dan dibawanya ke suatu ruangan. Ternyata dialah Frank, sang ayah yang telah menjadi sosok menyeramkan, bersama adiknya yang terlihat masih sehat walaupun satu ruangan bersama Frank. Lalu Lucas pun meninggalkan ruangan dan bergegas menguncinya kembali dan menggantung jimat di pintunya. Di rumah Paul, Julia menanyakan padanya tentang ayahnya Lucas. Jelas, Paul menjawabnya dengan yakin. Dialah salah satu pengguna narkoboy yang tidak pernah Paul tangkap. Karena Frank masih punya tanggungan pada kedua anaknya yang masih kecil setelah ditinggal ibunda. Julia pun bercerita bahwa ia kemarin sempat ke rumah Frank diam-diam. Dan Paul sangat melarangnya ke sana seorang diri. Kalau perlu jangan ke sana, takutnya kan ada fitnah. Soalnya si Frank kan seorang duda. Keesokan hari di dalam hutan, di saat Lucas yang terlihat mahir memasang perangkap hewan, ia melihat seorang pemburu yang kebingungan menemukan sosok mayat dengan kondisi yang teramat tragis. Sementara Julia yang geratakan di meja Lucas, dia mendapati buku yang berisikan gambar-gambar aneh dan langsung melaporkan pada Ellen, ibu kepala sekolah di sini, bahwa gambar itu mungkin sebuah pertanda depresi Lucas selama ini yang menghantuinya. Julia juga bertanya apakah adiknya Lucas bersekolah di sini.
Namun tidak ada data di sekolah manapun yang membuktikan bahwa Aiden adalah seorang pelajar. Lalu Julia pun berharap Ellen bisa membantunya untuk menyelidiki Lucas lebih dalam. I tell you what, next chance I get, I will reach out to his father. Di pinggiran toko, Julia samar-samar mendengar obrolan Paul dengan polisi lain nih. Dan Paul pun memberitahu bahwa seorang pemburu telah menemukan mayat seseorang dengan kondisi setengah utuh di tengah hutan dekat pertambangan, dan berpikiran paling itu ulah beruang yang lagi kesurupan. Paul yang membawanya ke tempat penelitian mayat, dia sangat tidak menyangka bahwa si mayat bukanlah korban dari penyerangan hewan buas, karena ada bekas gigitan gigi manusia di tubuh si korban. I don't quite know what to tell you, Paul. I'm sorry. Di malam hari yang selalu sendiri, Lucas mendengar suara adiknya yang sedang memanggil dia. Lucas tahu kalau itu adalah sebuah kode dari Aiden jika ia mulai lapar. Sedikit keremesan rengginang mungkin bisa mengganjal perutnya sampai besok pagi, Sob. Pelan-pelan deh, awas keselak. Tuh kan bener, keselak rengginang setengah mateng itu bocil. Sepertinya penyakit Aiden terlihat sudah sangat serius, dan seketika Lucas pun langsung meninggalkan sang adik. Keesokan paginya, ibu kepala sekolah mendatangi kediaman Lucas di saat murid-murid lagi pada serius nonton layar tancap bareng ibu guru. Di dalam rumah yang gelap dan sesekali juga tercium aroma kurang sedap, Ellen mendengar suara dari balik pintu yang penuh gembok. Ya, namanya juga penyelidikan. Dia pun memasuki ruangan tersebut. Bermodalkan senter dari HP-nya, ia pun sampai di atas dan sontak merasa kaget dengan apa yang dilihat di sana. Belum sempat nolongin Aiden, tiba-tiba What has he done to you? geblek. Si ibu yang berniat baik harus merasakan gigi-gigi berkarang lumutan dari Frank. Aiden yang ketakutan, dia hanya bisa menyaksikan kesadisan si bapak. Akibat grogotin si Ellen, tubuh Frank pun seketika berubah memerah dan mengeluarkan sesuatu dari congornya. Di sisi lain, Paul dan petugas lain sedang menyelidiki pertambangan bekas Frank bekerja yang akan ditutup permanen di waktu dekat ini. Lucas yang pulang sekolah dikit lagi udah mau sampai rumah. Namun dia dihadang oleh temannya yang selalu membuli dia. Karena tidak mau memperpanjang keadaan, dia pun tak menggubrisnya. Akan tetapi langkahnya pun terhenti. Setibanya di halaman rumah, mobil Ellen yang terparkir di sana membuat Lucas curiga dan langsung mengecek kondisi di dalam. Dan benar saja, sesuai dugaan, ayah dan adiknya sudah tidak berada di sana lagi. Dengan kondisi rumah yang belepotan darah, Lucas pun segera menutupi semua bekas kejadian tersebut. Di waktu yang bersamaan, Paul dan Julia sempat berbincang tentang keberadaan Ellen yang tak kunjung kembali ke sekolah. Singkat waktu, malam pun kembali datang. Lucas hanya terpojok nyempil sambil ketakutan di saat Paul dan satu rekannya coba berkunjung ke rumah Lucas. Frank! Let's get out of here. We'll get a warrant tomorrow.
Di sekolahan, Ibu Ellen yang masih anget beritanya belum lama ini hilang harus ditambah mumet lagi dengan laporan wali murid yang juga kehilangan anaknya. Dirasa ini terjadi bukan karena kebetulan, Julia pun merasa bertanggung jawab atas muridnya. Dia pun mengambil tindakan dan berhasil menemukan mobil Ibu Ellen. Para petugas yang mengolah tempat kejadian perkara, mereka mendapati jasad Ellen yang sangat tragis. Juga terdapat tubuh Frank yang sudah terbelah, kayak semacam kupu-kupu baru keluar dari kepompong gitu, Sob. Jesus Christ. Seusai olah TKP, Lukas dibawa ke rumah sakit untuk dicek kesehatan serta kondisi mental dirinya. Julia pun berniat untuk merawat Lukas dan menjaganya mulai dari sekarang. Sementara Lukas yang dalam masa penyembuhan, ia teringat kejadian yang merubah hidupnya seperti sekarang ini. Sang ayah, dia terlihat menderita penyakit yang sangat aneh sepulangnya di rumah, dan tiba-tiba membuat banyak kunci untuk menggembok sebuah pintu yang sekarang menjadi tempat teraman untuk sang ayah. You lock that fucking door. No matter what I do, you don't open that door. Hear me? Semakin hari semakin menjadi kondisi si ayah, begitu juga adiknya yang terpaksa harus menemani sang ayah di dalam sana. Lukas hanya bisa pasrah menerima semua ini, Sob. Siang harinya, Julia dan Paul mendatangi rumah sesepuh di kampung ini dan bermaksud untuk menanyakan tentang apa yang terjadi. Mereka menunjukkan gambar yang dibuat Lukas serta tanduk rusak yang Paul temukan di pertambangan. Bapak tua itu pun menyimpulkan bahwa itu bukanlah sembarang tanduk rusak, melainkan tanduk dari makhluk mitos yang bernama Wendigo, yang bermakna iblis jahat yang memangsa manusia. This is what was in the mine. It's the Wendigo. Konon katanya ketika musim dingin tiba, dikisahkan seorang pemburu tersesat dan kelaparan sehingga membuatnya menjadi kanibal. Setelah melahap daging manusia, dia menjadi gila dan dirasuki iblis. Dia berubah menjadi Wendigo, sebutan untuk sosok tersebut. Setelah Wendigo memangsa korbannya, dia akan menjadi lemah dan untuk membunuhnya harus mencabut jantung dari dalam tubuh monster tersebut. But it all makes sense, you see. I mean, our ancestral spirits never died. They were here long before we were, and they'll be here long. Setelah mendapat penjelasan yang cukup jelas, mereka pun pulang. Namun di jalan, Paul mendapat laporan bahwa pihak kepolisian menemukan mayat murid sekolahannya Julia. Kurang bukti apa lagi? Ini pasti perbuatan Frank yang sudah menjadi monster Wendigo. Tapi Paul sama sekali tidak percaya akan hal tersebut. Dia berpikir pasti ada sebab lain. Terserah dah, Pak, yang penting Julia udah ngingetin. Ya udahlah, yuk jemput si Lukas pulang ke rumah. Kasihan dia sendirian. Sayangnya, Julia dan Lukas harus diantar oleh Dan, rekan polisinya Paul. Sedangkan Paul harus kembali ke kantor dulu, belum absen pulang dia. Di dalam rumah Paul, Julia meyakinkan Lukas bahwa Frank telah meninggal. Namun Lukas pun mengelaknya. Itu ayahku yang dulu, ayah yang sekarang dia bersama Aiden, sang adik. Lukas juga yakin jika ayah sedang mencarinya dan ingin membawanya ke tempat asal, yaitu di pertambangan. Di tengah sunyinya malam, suara jeritan yang cukup keras, dan yang berjaga di luar rumah, ia pun segera mengecek-ngecek keadaan sekitar. Sembari menghubungi Paul agar segera datang, dirasa suara yang berasal dari dalam gudang dan pun berhati-hati mencarinya. Seakan melihat hal yang biasa-biasa saja, dengan santuinya ia memberi info kepada Paul. There's a little kid in here.
Sementara Julia yang di dalam, dia berusaha menutup rapat semua celah di rumah ini dan sebisa mungkin menyembunyikan Lukas di sana. Tak lama kemudian, Paul yang baru tiba di sana, secara perlahan dia mulai mendekati gudang tersebut. Tapi entah kenapa, tiba-tiba Lukas pun pergi meninggalkan Julia di dalam rumah. Paul yang baru ngintip sebentar, tiba-tiba takut diomelin sama yang punya gudang, Aidan pun segera pergi dan Paul yang masih selamat sambil enyer-enyeran ngerasain koreng yang masih basah, tahu-tahu dirasa situasi sudah kondusif. Julia pun lekas memberikan pertolongan seadanya untuk si abang Paul. Kemudian dia pun segera menuju pertambangan bersama Paul yang cuma bisa tidur lemes di parkiran. Disinilah pertama kalinya sang ibu guru memasuki area pertambangan tersebut. Selangkah demi selangkah sampai ia berada di ujung lorong dan menemukan Lukas beserta Aidan di pojokan sana. Akan tetapi Wendigo juga berada di sana yang terlihat sedang asik menyantap beruang. Peluru panas yang dilepaskan Julia tak mampu melumpuhkannya. Pergerakan Wendigo yang lambat gara-gara habis makan menguntungkan Julia dan berhasil menusuknya dengan besi panjang. Usaha itu pun juga tidak mempan baginya dan membuat Julia terpojok pasrah. Tapi tanpa diduga, Lukas tiba-tiba menusuk jantung Wendigo dari belakang. Dan cara terakhir untuk menyudahi ini, Julia pun membedah tubuh Wendigo dan langsung mencabut jantung yang masih terasa panas. Belum lama berselang, Aidan pun berteriak dan merasakan sakit yang makin menjadi. Gak mau terulang lagi, Julia berusaha meyakinkan Lukas untuk merelakan adiknya. Karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkan semua itu, kecuali dengan membunuhnya seperti Wendigo yang barusan. Ikhlas gak ikhlas, berat rasanya. Lukas harus menerima semua ini, sob. I'm so sorry. Beberapa hari kemudian, Paul yang sudah terlihat pulih, dia menekankan pada kakaknya, apakah yakin Julia akan merawat Lukas karena takut suatu saat Wendigo ada di tubuhnya Lukas. Julia pun yakin dia akan merawat dan menyayanginya, dan sebaliknya, apakah Julia bakal tega kalau dia harus membunuh orang yang disayanginya? Ucap Paul sebagai pertanyaan terakhir. Scenes pun ditutup oleh Paul yang seketika mengalami batuk berdarah, sob. Ini mah namanya jodoh gak kemana ya. Julia sama Lukas emang udah ditakdirkan bersama ya, sob. Moga-moga mereka jadi ibu dan anak yang saling menjaga. Kalau perlu, cepet-cepet nyari ayah baru ya. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye-bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.